Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan Vedic Astrology untuk Virgo Ascendant. General umum tidak akan cocok untuk semua Virgo. Periode 12 sampai 30 April 2022 ya teman-teman. Virgo Ascendant, Rahu dan Ketu akan transit di tanggal 12 April pukul 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Rahu yang tadinya berada di houses ke-9 Virgo, kini berada di houses ke-8 Virgo dengan Aries, dan ada Uranus juga di houses ke-8 Virgo yang akan menetap selama 2022 ini. Ada Merkuri, dan Merkuri ini berada sejak tanggal sebelum 11 April 2022. Merkuri akan berada di houses ke-8 Virgo sampai tanggal 25. Setelahnya Merkuri akan transit ke houses ke-9 Virgo. Oke. Di sebelum 12 April 2022, 1 tahun ke belakang, Virgo sulit untuk menerima hal-hal yang sifatnya spiritual atau religius. Karena ada banyak di dalam kehidupan Virgo yang menghambat untuk lebih sering beribadah misalnya, atau lebih mempercayai spiritual misalnya, atau untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan keyakinan keagamaan. Karena Rahu mengganggu. Oke. Tetapi ketika Rahu saat ini sudah transit di houses ke-8, Virgo akan lebih mudah untuk memahami atau mempelajari hal-hal yang terkait dengan spiritualitas atau religius. Namun Rahu berada di Uranus, ini ada kaitan dengan kesehatan ya. Rahu akan memberikan Virgo keberanian untuk mengambil resiko. Kalau ada masalah kesehatan, ini bisa membawa keberanian untuk Virgo melakukan operasi, atau ada masalah ketidakpercayaan diri terkait fisik, Virgo akan memiliki keberanian untuk operasi plastik. Untuk sebagian, kalau ini terkait kesehatan, maka ini ada kaitan dengan operasi bedah. Adanya Merkuri selama setengah bulan ya, sampai di tanggal 25 April, Merkuri ini akan membawa Virgo terhadap komunikasi ataupun dokumen-dokumen kepentingan untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Atau seminimalnya ini adalah program. Program untuk kesehatan, olahraga, atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan investasi jangka panjang ya, Virgo. Dan ada kaitannya juga dengan ibu, kesehatan ibu. Energi Virgo juga ada pada Ketu. Ketu di masa sebelumnya, 1 tahun ke depan sebelum 12 April berada di houses ketiga, di houses komunikasi. Nah sekarang Ketu sudah berada di houses ke-2. Sekarang yang saya sebutkan adalah 12 April sampai nanti April 2023. Ketu berada di houses kedua, ini terkait tentang investasi dan keuangan. Virgo akan tertarik untuk investasi keuangan jangka panjang. Tetapi Virgo tidak cenderung khawatir lagi ya terhadap pendapatannya. Virgo akan ngerasa lebih bersyukur aja dengan penghasilan berapapun yang didapatkan. Tidak lagi terlalu mengejar banyaknya pendapatan atau banyaknya penghasilan, keuntungan. Karena Rahu dan Uranus yang berada di houses ke-8 ini akan membawa Virgo kepada rasa syukur. Lebih bersyukur. Kesehatan akan sangat berharga bagi Virgo daripada uang yang banyak, daripada harta dan kekayaan investasi. Oke. Kemudian Virgo, Merkuri yang akan transit setelah tanggal 25 ini akan membawa Virgo pada perjalanan ya. Ada perjalanan terkait dengan ziarah makam, atau berkunjung ke kampung halaman, atau perjalanan terkait spiritual, berwisata ke tempat-tempat yang ada kaitannya dengan sejarah leluhur atau tempat-tempat wisata religi. Sun yang berada di houses ke-7 di Pisces ya, nanti di tanggal 20 Sun ini akan transit ke Aries karena sudah masuk zodiak Aries. Nah, sebelum tanggal 20 ini maka Sun menyoroti hubungan relationship dan kemitraan. Sun berada di Pisces artinya Neptunus akan lebih tabah ya terhadap hubungan berpasangan, tidak ingin hal-hal yang berlebihan di dalam hubungan berpasangan. Ada pengabdian di sini ya. Cinta, oke. Dan asmara. Oke. Asmara
ini juga ada kaitan dengan Venus yang akan transit. Oke, saya bacain transitnya. Di April 13 pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, yang pertama transit adalah Jupiter ke Pisces. Kemudian Neptunus ke Pisces. Kemudian Venus yang terakhir di 27 April. Jadi 3 zodiak ini akan bergabung di sini. Sun kan udah pindah ya di sini di Aries. Artinya ya, karena berada di houses ke-7, ngumpul jadi satu nih planet-planet yang membawa imajinasi, kemudian hal-hal yang ada kaitannya dengan angan-angan. Houses ke-7 ini terkait dengan partnership, kemitraan, relationship. Ini setelah nanti Venus masuk ya, di tanggal 27 April, kemungkinan Virgo akan merencanakan pernikahan atau komitmen yang lebih serius. Di masa sebelumnya, selama Jupiter, Venus, dan Neptunus ini berada di houses ke-6, sebagian Virgo, karena ini bacaan general ya, menjadi pengagum rahasia, nge-stalking seseorang, mencintai seseorang tetapi secara diam-diam. Atau ada sebagian Virgo yang menjalin koneksi percintaan dalam kaitan hubungan tersembunyi, tidak ingin publikasi, dirahasiakan. Oke. Secret admirer. Ya. Tetapi ketika nanti sudah muncul di sini, Pisces akan menemukan kekuatannya kembali, keyakinannya kembali. Apakah Pisces kembali ke hubungan yang sehat ataukah hubungan yang tersembunyi? Dengan adanya Jupiter, sepertinya Pisces akan sangat loyal terhadap pasangan, bisa saja memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang berharga untuk pasangan, ya. Selama Pluto Saturnus berada di houses ke-5, ini ada kaitan dengan anak, keinginan untuk memiliki anak atau harapan di masa depan tentang anak-anak, rencana-rencana masa depan tentang anak, ya. Uranus, Merkuri, dan Rahu di houses ke-8, ini Virgo akan sering konsultasi dengan ahli, bisa saja ahli kesehatan, ya, atau ahli yang terkait dengan bimbingan spiritual atau mental, ya. Kemudian akan suka berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan ini juga ada kaitannya dengan amanah dari ibu. Virgo memegang amanah dari ibu. Apakah amanah ini tentang sesuatu hal ataupun menjaga seseorang, ya. Kemudian sebelum tanggal 12 April, Mars ini kan berada di houses ke-5. Virgo merasa sangat bergairah, percaya diri terhadap percintaan. Jadi ada bunga-bunga cinta nih selama Mars di sini. Tetapi setelah sekitar 8 April atau berapa ya, coba tonton Virgo di masa saya post sebelum tanggal 11 April ya. Mars kan masih berada di Pluto, Mars Saturnus di sini, ya. Pastinya di masa sebelum itu Virgo ada konflik dengan teman masa remaja atau hubungan yang terkait dengan relationship biasa, hubungan asmara biasa, atau ada perdebatan, perbedaan paham tentang anak, ya, antara hal itu. Nah, berpindahnya Mars ya, ini sudah meredakan masalah itu. Karena Mars sudah tidak lagi satu houses bersama dengan Pluto. Dan di sini Virgo sudah menemukan kepercayaan diri kembali untuk memimpin. Apa yang Virgo pikirkan benar, itulah kebenarannya. Oke. Dan untuk keuangan, Ketu berada di houses kedua. Ada loyalitas, ya, ada kebaikan-kebaikan, dan ada investasi tersembunyi. Berapa keuangan Virgo, hanya Virgo yang tahu. Kalau selama ini Virgo berbagi komunikasi terkait dengan uang yang Virgo simpan, kali ini enggak. Virgo akan menyimpan keuangannya sendiri. Ada uang yang Virgo simpan dan hanya Virgo yang tahu. Oke. Untuk cinta, nah ini yang cukup penting ya. Karena Neptunus bergerak di houses ke-7. Dan Neptunus ini hanya ya, sepanjang 14 tahun loh berada di houses ke-7 Pisces. Ini lama banget. Transitnya saja 1 tahun ya teman-teman. Neptunus ini membawa spiritual imajinasi dan masuk ke houses relationship. Kemungkinan besar jika memang Virgo adalah asen dan teman-teman, maka ada koneksi spiritual. Virgo akan bertemu dengan seseorang yang terkait dengan kehidupan past life.
ya 100 tahun ke belakang ya, 100 tahun atau berapa ratus tahun. Coba tonton di channel New Crystal Tarot Reader, nanti akan saya post. Untuk membership udah bisa nonton sih di channel New Crystal Tarot, tapi nanti akan saya post untuk publik sekitar pertengahan April ya. Itu saya bacakan secara jelas. Koneksi Virgo ketemu dengan siapa dan koneksi past life-nya itu berapa ratus tahun ke belakang. Oke. Okay? Ya, twin flame atau soulmate. Dan ini bisa menjadi pernikahan atau setidaknya komitmen, jadian. Merasa terikat ya. Merasa memiliki koneksi yang kayaknya berbeda gitu ya. Seperti teman-teman yang sudah ketahui terkait dengan twin flame. Oke, dan ini bisa menjadi dilema kalau memang dirasa ini dilema, tapi bisa akan menjadi suasana romantis dan bahagia jika memang ini uh, past life-nya atau karma yang dibawa positif ya. Oke, Virgo ketemu dengan twin flame atau past life. Neptunus di houses ke-7. Wow, dengan adanya Venus ini bisa saja ketemunya di 27 April ke depan. Oke, dan Jupiter ini membawa rasa Virgo ingin mempelajari banyak hal tentang orang itu. Oke, 12 April conjunction Jupiter dan Neptunus, tapi masih berada di houses ke-6. Ini adalah puncaknya rasa tertekan ya. Virgo, di mana Virgo akan menemukan keputusan di dalam batinnya untuk mengambil tindakan terhadap apa yang sangat dibutuhkan. Bisa saja ada kaitannya dengan transformasi, perubahan besar dalam batin Virgo. Ada yang harus dilepas, ada yang akan diterima. Dan Atma Karaka, Mars 16 derajat, Sun 15 derajat. Marsnya ada di houses ke-6. Sun-nya ada di houses ke-7. Oke. Sun ada di Pisces. Virgo, ada keinginan dari Virgo untuk meningkatkan hubungan, keyakinan terhadap situasi. Jadi gini, kalau Virgo merasa tertekan terhadap apa yang Virgo inginkan di dalam batin, mungkin Virgo perlu mengekspresikannya, perlu melaksanakan, perlu mengambil langkah. Tetapi kalau Virgo nggak punya keberanian untuk mengambil langkah, maka Sun adalah caranya. Komitlah, jadianlah. Jadi seperti ambil keputusan dengan siapa Virgo harus berpasangan, dengan siapa Virgo harus terikat. Okay? Maka Virgo akan bisa mendapatkan apa yang Virgo inginkan. Kalau Virgo bertahan dalam ketertekanan, ya karena Mars berada di sini, maka Virgo akan tertekan terus dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, tetapi ini ada kaitannya dengan pengabdian, saya lihat. Atau amanah. Jadi ya suasana ini hanya sekitar 12-30 April ya. Nanti Marsnya kan akan bergerak nih. Di Mei Mars akan bergerak. Jadi suasana ini akan berubah lagi. Jadi tonton terus untuk update energinya di bulan berikutnya. Baik, saya pikir cukup Virgo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Sehat selalu, ya, sejahtera selalu. Bye.